Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Destri Sri Sunario dengan NIM 21513007 dan saya Salma Royhatul Jannah 21516027. Di sini kelompok kami akan membawakan sebuah tema yang berjudul Inovasi Pendidikan dari mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, sebelum ke pengertian, kita harus memahami dulu apa itu inovasi. Inovasi adalah sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memperbarui suatu produk dan jasa. Atau inovasi juga merupakan ide baru yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, baik berupa hasil intervensi atau penemuan baru atau discovery baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Jadi, inovasi dalam bidang pendidikan sangat diperlukan di Indonesia, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, sehingga pendidikan seumur hidup harus terus kita lakukan. Pendidikan merupakan sebuah sistem, sehingga inovasi pendidikan juga meliputi pada hal-hal yang berhubungan pada komponen sistem pendidikan itu sendiri, seperti di dalam tingkat sekolah, pendidikan tinggi, lembaga pendidikan non-formal, sampai pada sistem pendidikan nasional. Oke, lanjut pada slide selanjutnya. Di sana ada model inovasi pendidikan. Yang pertama ada top-down model, yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan. Jadi, sebagai contoh, misalkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian nanti disosialisasikan, diterapkan ke sekolah-sekolah. Nah, itu adalah contoh top-down model. Seperti dulu ya, awal-awal kurikulum 2013. Nah, itu juga termasuk salah satu dari contoh model inovasi yang sifatnya top-down model. Atau sekarang kalau di perguruan tinggi tuh sedang gencar-gencarnya program Merdeka Belajar. Nah, yang kedua ada bottom up model. Bottom up model adalah model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Sebagai contohnya adalah guru menciptakan strategi pembelajaran atau menciptakan metode pembelajaran yang diciptakan dari ruang kelasnya sendiri. Jadi perbedaan antara top down model sama bottom up model yaitu kalau yang top down itu berasal dari pimpinan atau atasan, sedangkan yang bottom up model itu berasal dari bawahan. Oke, selanjutnya masuk pada strategi inovasi pendidikan. Nah, di sini ada 4 strategi dalam berinovasi ya. Yang pertama ada strategi pendidikan. Nah, strategi pendidikan ini dilakukan untuk menyampaikan maksud kepada sasaran perubahan mengenai bentuk inovasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, ada strategi fasilitatif atau dengan penyediaan fasilitas atau tempat dengan maksud agar inovasi pendidikan berjalan dengan mudah dan lancar tentunya. Yang ketiga, ada strategi bujukan. Nah, strategi bujukan dilakukan untuk mempersuasi sasaran perubahan agar mau mengikuti inovasi yang dilakukan. Jadi, strategi bujukan dilakukan dengan cara membujuknya, dengan cara kita mengeluarkan hasil inovasi yang kita buat ini benar-benar bagus gitu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu strategi paksaan. Strategi paksaan
ialah memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Jadi ini mah tanpa dibujuk, jadi langsung dipaksa supaya klien-kliennya bisa menuruti kemauan kita atau inovasi kita gitu. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai kendala pada inovasi pendidikan akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Desti Sri Sunario, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang kendala pada inovasi pendidikan. Pada kendala inovasi pendidikan itu ada 6 poin. Nah, keterbatasan yang mempengaruhi keberhasilan dalam inovasi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang ke-1 itu perkiraan inovasi yang tidak akurat. Jadi inovasinya itu tidak bisa diterima oleh setiap siswa. Nah, untuk yang kedua itu konflik dan motif tidak sehat. Jadi ada konflik atau perbedaan pendapat tentang inovasi pendidikan. Ada yang menerima, ada yang tidak bisa menerima. Nah, yang ketiga itu berbagai faktor pendukung yang lemah menyebabkan belum berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Nah, faktor pendukungnya itu seperti gurunya kurang menguasai tentang materi inovasi pendidikan, seperti itu. Nah, yang keempat, pembendaharaan keuangan. Jadi masih banyak tidak menyeluruhnya keuangan yang diberikan atau tidak cermatnya pembagian keuangannya. Nah, untuk yang kelima itu penolakan kelompok tertentu dari hasil inovasi. Nah, ada penolakan kelompok itu yang tadi seperti yang di poin kedua, jadi ada banyak pendapat yang tidak menerima, ada yang menerima. Nah, ini ada yang tidak menerima tentang hasil inovasi tersebut. Nah, yang keenam itu hubungan sosial dan kurangnya publikasi, kurangnya terjalin komunikasi antar guru dengan siswa, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya, materi sasaran dari inovasi pendidikan dalam penerapannya. Di sini ada sasaran inovasi itu terbagi menjadi 5, yaitu 1 guru, kedua siswa, ketiga kurikulum, keempat fasilitas, dan kelima masyarakat. Nah, untuk guru sasaran utamanya, jadi guru itu sebagai sasaran utama pada inovasi pendidikan, karena seorang guru itu adalah orang yang berada di garda terdepan dalam memastikan kelangsungan belajar siswa di kelas. Nah, untuk menilai keahlian seorang guru itu bisa dinilai dari pendapatan nilai setiap siswanya. Jika nilai siswanya itu bagus, maka guru tersebut dinyatakan atau dibilang berhasil mendidik inovasi pendidikan kepada siswanya. Yang kedua itu adalah siswa. Nah, siswa itu sebagai tujuan utama pendidikan untuk inovasi pendidikan tersebut. Nah, jadi kalau tadi kan guru itu sebagai sasaran utama, sedangkan siswa itu sebagai tujuan utama yang mendapatkan inovasi pendidikan tersebut. Yang ketiga itu kurikulum. Nah, kalau kurikulum itu adalah sebagai pedoman atau pegangan seorang guru untuk belajar dan memberikan materinya kepada siswanya. Nah, oleh sebab itu, inovasi yang diterapkan di sekolah ini harus terlebih dahulu disamakan dengan kurikulumnya. Kemudian yang keempat itu adalah fasilitas. Dalam menyampaikan inovasi pendidikan itu fasilitas juga itu penting dan tidak boleh diabaikan, karena fasilitas itu perannya itu sangat agak penting, sebab
bisa menimbulkan kenyamanan saat belajar itu. Jadi fasilitas itu harus memadai, tidak mewah tapi cukup gitu, tidak mewah tapi pas dan bisa diterima oleh siswanya. Yang kelima itu masyarakat. Kenapa demikian? Masyarakat adalah sasaran dari inovasi pendidikan. Karena inovasi memiliki dampak langsung pada siswa. Nah, sekarang para siswa yang berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat secara langsung. Jadi banyak siswa itu pasti sesudahnya di sekolah pasti berinteraksi atau berpartisipasi di lingkungan masing-masingnya. Nah, oleh sebab itu masyarakat dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi. Kemudian faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan itu juga ada 5. Yang ke-1 pengajar atau guru, yang kedua siswa, yang ketiga kurikulum, yang keempat fasilitas, yang kelima lingkup sosial masyarakat. Yang ke-1 itu pengajar atau guru. Pengajar menjadi ujung tombak pada aplikasi pendidikan. Adalah pihak yang sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar. Nah, tadi kan pada sasaran inovasi itu guru itu sebagai sasaran utamanya gitu, yang mengajar ke siswanya. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah siswa. Siswa itu peran peserta didik pada inovasi pendidikan ini tidak kalah pentingnya, menggunakan kiprah unsur-unsur lainnya lantaran peserta didik sanggup menjadi penerima pelajarannya. Yang ketiga itu kurikulum. Nah, kurikulum sebagai akibatnya pada aplikasi inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama menggunakan unsur-unsur lain pada pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti acara-acara yang terdapat pada dalamnya, maka penemuan pendidikan tidak akan berjalan sinkron menggunakan tujuan penemuan itu sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah fasilitas. Fasilitas termasuk wahana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan pada proses pendidikan, tidak bisa dianggap remeh gitu pada saat proses belajar mengajar. Pada pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas adalah hal yang ikut mengsugesti kelangsungan penemuan yang akan diterapkan. Kemudian yang kelima itu lingkup sosial masyarakat. Pada pelaksanaan pembaharuan pendidikan, masyarakat secara pribadi atau tidak terlibat pada pendidikan, sebab apa yang ingin dilakukan pada pendidikan sebenarnya mengganti warga sebagai lebih baik, terutama warga pada mana siswa itu berasal. Jadi sangat berpengaruh, siswa itu berpengaruh juga kepada masyarakat, sebab saat mereka sudah keluar dari sekolah, mereka akan terjun langsung kepada masyarakat. Nah, lambat laun masyarakat pun akan terpengaruh inovasi pendidikan yang dimiliki setiap siswa di daerah siswa itu berasal. Mungkin sekian pemateri dari saya, dikembalikan lagi ke moderator.